Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum podcast. Kali ini bersama saya Mustafa Al-Hadid dalam acara Buka Kitab, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fikih, khususnya terkait dengan konsep ibadah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Ustadz Najamuddin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, gimana Saudara Hadid? Kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebelumnya Ustadz bisa eh, menyampaikan atau memperkenalkan dirinya Ustadz terlebih untuk lebih detailnya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa memenuhi undangan untuk mengisi podcast dan seperti yang diminta oleh host, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Najamuddin. Saya saat ini sebagai seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Mataram, mengajar mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan di Universitas Muhammadiyah Mataram juga saya diamanahi untuk menjadi direktur di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang bertempat di Ma'had Khalid bin Walid ya. Saya kira itu. Ya baik, mungkin untuk kita memulai Ustadz terkait dengan konsep ibadah, terkait dengan fikih ibadah. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu fikih ibadah Ustadz? Baik. Jadi di dalam terminologi para ulama kita, istilah yang diperkenalkan oleh para ulama kita terkait masalah fikih itu sebenarnya lebih mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum atau yang disebut dengan al-ahkam al-far'iyat atau hukum taklifiyat gitu ya, yang itu meliputi wajib ya, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, dewasa ini di Muhammadiyah khususnya, istilah fikih itu mengalami perluasan makna. Jadi tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan al-ahkam al-far'iyat itu tadi, tetapi juga meliputi berbagai komponen yang bersifat hierarkis dan itu harus diperhatikan secara berjenjang. Yang pertama komponennya itu adalah yang disebut dengan al-qiyam al-asasiyah, yaitu al-qiyam asasiyah itu ya artinya adalah nilai-nilai dasar gitu ya. Jadi nilai-nilai dasar itu seperti misalkan masalah ketauhidan, itu kemaslahatan, itu masuk dalam eh, komponen al-qiyam al-asasiyah itu. Kemudian yang kedua itu disebut dengan al-usul al-kulliyat. Itu maksudnya adalah prinsip-prinsip umum. Jadi formulasi-formulasi umum yang telah dibangun oleh para ulama untuk menjadi dasar di dalam melihat berbagai persoalan yang ada, sehingga akan lebih mudah untuk nanti bisa memutuskan al-ahkam al-far'iyat. Yang ketiga itu tadi hukum-hukum cabang atau hukum-hukum taklifiyah yang itu nanti bisa dihukumi wajib atau sunnah atau mubah dan lain sebagainya itu. Jadi itulah perkembangan terminologi fikih di dalam keilmuan dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, baik, terima kasih Ustadz. Tadi dijelaskan bahwasanya fikih itu tidak hanya mencakup persoalan yang lima tadi haram dan lain sebagainya di dalam Muhammadiyah khususnya. Tapi mungkin bisa dijelaskan terkait dengan lebih rinci terkait dengan ibadah itu sendiri Ustadz. Apa sih ibadah itu Ustadz dalam agama kita? Nah,
Kemudian di dalam keilmuan agama Islam itu fikih ini kan kemudian disandingkan dengan berbagai istilah ya. Termasuk kemudian disebut dengan istilah fikih ibadah, fikih kalau di Muhammadiyah ada istilahnya fikih air, fikih kebencanaan dan lain sebagainya. Yang secara umum sebenarnya istilah fikih itu kan tadi adalah kalau dari akar kata bahasa Arab artinya pemahaman, ya, yang terdiri atau yang didasari atas berbagai komponen tadi itu. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara terkait dengan fikih dalam konteks ibadah, maka memang kita sedang berbicara tentang bagaimana pemahaman terhadap persoalan-persoalan ibadah itu sendiri. Karena memang pendekatan terhadap masalah ibadah itu tidak bisa secara letterlek begitu saja, misalkan kita mengambil dari Al-Quran hadis lalu kita mengamalkan apa adanya, tidak bisa serta-merta begitu, sehingga perlu ada satu kajian. Nah, itulah yang kemudian menjadi fikih. Kajian-kajian itu kemudian menjadi konsep-konsep fikih untuk kemudian bisa lebih luas dan luas di dalam mengamalkan ibadah sendiri. Nah, kemudian ibadah itu apa sebenarnya? Ibadah itu kan oleh para ulama kita ya sederhananya dijelaskan sebagai apapun aktivitas yang memang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah pada umumnya itu. Apapun aktivitas kita. Karena memang segala segi di dalam kehidupan manusia itu sebenarnya dapat bernilai ibadah gitu. Yang penting adalah didasarkan atas niat lillahi taala itu. Nah, itu dilihat secara teologis memang begitu ibadah, tapi kalau secara epistemologis memang kita dalam keilmuan agama Islam ada penjelasan yang lebih rinci lagi terkait masalah ibadah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama di Muhammadiyah itu mengatakan bahwa, atau dalam himpunan putusan tarjih itu dijelaskan bahwa ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah, ya, at-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bisyari. Jadi ibadah itu adalah suatu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, serta mengerjakan apapun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita kemudian memahami bahwa memang apa yang dijelaskan tadi oleh para ulama secara umum dengan apa yang tadi digagas oleh Muhammadiyah terkait dengan ta'arif atau definisi dari ibadah tersebut itu ya bertemu pada titik yang sama. Memang semua aktivitas kita itu bisa menjadi ladang ibadah gitu. Hanya memang kemudian ada bagian-bagian dari aktivitas kita itu yang secara lebih detail sudah ada ketetapan atau ketentuannya yang tentunya terdapat di dalam Al-Quran hadis, dan ada bagian-bagian daripada aktivitas kita itu yang memang tidak punya atau tidak diberikan ketentuan secara detail di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga kemudian para ulama kita membagi istilah ibadah itu. Ada kalau dalam terminologi fikih umum ya, ada istilahnya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Kalau di Muhammadiyah ada lebih dikenal dengan istilah ibadah khossah dan ibadah ammah itu istilahnya. Apa maksudnya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Itu kan mahdhah itu murni artinya. Jadi ibadah murni, ibadah mahdhah itu ibadah murni. Ibadah ghairu mahdhah ya ibadah yang tidak murni. Kenapa? Apa maksudnya ibadah murni dan ibadah tidak murni itu? Ya ibadah yang memang murni benar-benar segala ketentuan yang dilaksanakan dalam ibadah mahdhah itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis itu. Sementara ibadah yang ghairu mahdhah itu ibadah yang disebut tidak murni tadi ya memang karena segala ketentuan yang dilakukan dalam aktivitas ibadah yang dinilai atau dianggap ibadah tersebut memang tidak secara detail ditentukan atau disebutkan di dalam sumber agama itu sendiri, yaitu Al-Quran hadis. Dan ini persis seperti memang apa yang dijelaskan juga oleh Muhammadiyah di dalam konsep masalah ibadah khossah dan ibadah ammah itu tadi. Muhammadiyah menjelaskan ibadah khossah itu sebagai
ma haddahu syari' fiha bijuz'iyat wa hay'at wa kaifiyat makhsusah, itu istilahnya. Jadi ibadah yang sudah ditetapkan eh, apa namanya bagian-bagiannya, perilakunya dan tata caranya secara khusus. Makanya disebut dengan ibadah khusus. Gitu. Sementara ibadah yang disebut ibadah ammah atau ibadah umum itu adalah kullu amalin adina bihi syari'. Semua perbuatan yang diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah atau pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, itulah gagasan konsep yang dibangun khususnya di Muhammadiyah terkait dengan masalah ibadah itu. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti ibadah yang harus dipahami oleh umat Islam itu bahwa rangkaian seluruh kehidupannya itu adalah ibadah pada hakikatnya Ustadz. Ya, betul sekali. Baik dari dia belajar dan lain sebagainya. Tapi selanjutnya mungkin apa sih atau kenapa sih ibadah ini menjadi inti di dalam kehidupan umat Islam itu sendiri Ustadz? Baik. Jadi memang sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa memang inti dalam segala segi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu adalah memang untuk beribadah. Sebagaimana memang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin maupun manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita memahami bahwa memang tiada lain apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini memang semestinya adalah untuk dijadikan sebagai persembahan. Di ibadah itu kan sebenarnya adalah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dituntut kemudian dalam setiap aktivitas kita itu, baik itu aktivitas yang memang murni sebagai ibadah kepada Allah maupun aktivitas yang itu bisa dijadikan sebagai ladang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar didasari atas niat libitigo imantotillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang nanti akan dapat membuahkan atau dapat menghasilkan amal yang kita lakukan itu sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi. Berarti pada dasarnya memang tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah Ustaz. Betul. Tapi mungkin di luar sana banyak kemudian umat Islam yang kemudian baru mengetahui atau tidak mengetahui bahwa memang ibadah ini bukan hanya tentang sholat, zakat dan lain sebagainya Ustaz. Kira-kira nih bagaimana sih seorang muslim itu dapat mengaitkan semua realitas kehidupannya itu sebagai ibadah Ustaz? Oke. Iya. Nah ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang tidak gampang untuk mensinkronisasikannya semua aktivitas yang kita kerjakan selama di muka bumi ini sebagai satu ladang ibadah ya. Ini sangat tergantung pertama dari pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tersebut. Kalau memang memiliki pengetahuan yang luas dalam terkait ilmu agama, insya Allah itu akan memudahkan mereka di dalam mengintegrasikan segala aktivitas yang dilakukan itu sebagai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ada ibadah yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Memang pembagian ini penting ya, untuk dapat memposisikan berbagai aktivitas yang ada itu sesuai dengan proporsinya masing-masing, sesuai dengan statusnya masing-masing. Jadi ibadah yang tadi kita jelaskan dengan istilah ibadah khusus misalkan, itu memang ibadah-ibadah yang sudah ada ketetapannya secara khusus di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu. Dan ini kemudian yang masuk di dalam kategori istilah ibadah khusus ini adalah ibadah-ibadah yang memang sudah jelas disyariatkan dalam agama Islam itu, seperti masalah toharoh ya. Toharoh itu ada berwudu, ada tayamum, ada mandi janabah,
Ada sholat, kemudian puasa, zakat, haji dan lain sebagainya yang memang sudah menjadi syariat dalam ajaran agama Islam. Itu masuk dalam kategori ibadah yang bersifat khusus itu ya. Yang mana ini kemudian memberikan makna bahwa ibadah-ibadah yang tadi sudah disebutkan itu memang dilaksanakan semata-mata sesuai dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, jadi kita cukup sami'na wa ata'na di dalam menerapkan melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat khusus ini ya, karena memang secara detail sudah ada perintah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi di dalam berbagai hal yang harus dilaksanakannya, baik itu dalam jumlahnya misalkan atau mungkin waktunya bahkan dan tempatnya itu secara khusus sudah ditentukan, ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis ya, sehingga kita tinggal menjalankannya saja ya di dalam masalah ibadah khusus ini. Nah, sementara kalau ibadah umum itu ibadah yang memang tidak ada ketetapan yang detail di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Hanya perintah-perintah umum atau gambaran umum saja yang berkaitan dengan suatu aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu maka kita diberikan kewenangan untuk berkreasi, memodifikasi, mendinamisasi apa yang memang kita butuhkan, perlukan di dalam aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan ibadah umum ini tadi. Misalkan yang termasuk dalam kategori ibadah umum itu adalah ya bidang-bidang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti bidang pendidikan, ya, sosial, budaya, ekonomi, politik, ya, kesehatan. Berarti itu semua bisa jadi ibadah, Ustaz. Itu semua adalah bidang-bidang dalam segi kehidupan kita yang bisa menjadi ladang ibadah kita dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu selama memang pada dasarnya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi poinnya ya. Maka itulah yang akan menjadi sebab musabab dia akan dinilai sebagai ibadah. Jadi sholat kita walaupun secara khusus disebut sebagai ibadah yang bersifat khusus kepada Allah, namun kalau tidak didasari atas niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya tidak akan dinilai sebagai ibadah. Ya kan? Dan sebaliknya, misalkan kalau kita misalkan bekerja, ini kan misalkan sebagai profesinya sebagai jurnalis ya, misalkan sebagai jurnalis, lalu dia mengerjakan pekerjaannya sebagai jurnalis itu semata-mata lillahi ta'ala, dan dasar itu kemudian mengarahkan dia mencari informasi-informasi yang memang tepat, terpercaya dan sesuai dengan fakta, tidak membuat hoax, tidak menciptakan berita-berita palsu, maka itu akan kemudian bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mendasar adalah untuk dapat menjadikan segala amal ibadah, amal kita, aktivitas kita bernilai di sisi Allah itu adalah, atau dinilai ibadah di sisi Allah itu adalah didasari atas niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh hanyalah semua perbuatan itu didasari atas niatnya, dan setiap perkara itu akan diberikan ganjarannya, balasannya sesuai dengan apa yang menjadi dasar niatnya itu tadi. Ya, saya kira itu. Ya, masih persoalan ibadah nih, Ustaz. Ya. Jadi seringkali khususnya ibadah mahdoh, Ustaz. Khususnya sholat, seringkali mungkin timbul pertanyaan di kalangan umat Islam, Ustaz. Apakah kemudian atau masih ragu-ragu, was-was, apakah ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana sih kita meyakinkan diri gitu, bahwa optimis bahwa yang kita laksanakan ibadah, khususnya ibadah mahdoh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke. Baik. Memang kaitannya dengan masalah diterima atau tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu di luar dari pengetahuan manusia sebenarnya. Karena masalah diterima atau diterima ibadah kita itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah secara
langsung atau pasti memberitahukan ya ibadah kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Tidak seperti kita melamar pekerjaan atau sekolah atau studi dan sebagainya. Langsung diumumkan. Kita langsung diberitahu diterima atau tidak. Tetapi yang bisa kita ukur adalah sah atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Kalau ini berkaitan dengan masalah ibadah yang bersifat khusus, ya, ibadah yang bersifat mahdhah itu karena memang ada syarat, ada rukun yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan ibadah yang bersifat khusus itu tadi, seperti misalkan sholat, ya kita disyaratkan sebelum melaksanakan sholat itu pertama harus mengetahui waktu sholat, ya, memastikan bahwa kita sholat di dalam waktunya gitu, jangan sampai sholat di luar waktu pada umumnya, pada dasarnya begitu. Sehingga kalau kita misalkan sholat di luar waktunya ya pastinya nggak diterima ibadah kita kalau secara normal ya. Itu pertama. Kedua, pastikan bahwa kita sudah suci dari hadas, dari najis, sudah bersih dari najis, sudah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar gitu ya. Nah, kalau syarat itu sudah dipenuhi, selain dari syarat-syarat seperti misalkan Islam, balik, berakal yang sudah umum kita ketahui, kalau sudah syarat-syaratnya terpenuhi, maka kita sudah bisa masuk ke dalam perkara teknisnya sekarang, rukunnya. Ya, rukun ini kan berkaitan dengan teknis pelaksanaan ibadah tersebut gitu ya. Nah, kalau kemudian kita dalam melaksanakan ibadah atau rukun itu sudah benar atau lengkap terpenuhi, misalkan kalau sholat diawali dengan takbiratul ihram, lalu nanti diakhiri dengan salam. Nah, ini yang pokok-pokok diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sudah dilakukan, maka insya Allah ibadahnya secara hukum kita bisa katakan sah gitu kan secara hukum. Tapi kalau belum takbiratul ihram kok tiba-tiba salam, gimana mau dikatakan sholatnya sah ya? Sementara seperti itu. Iya, belum memenuhi rukun-rukun dari ibadahnya. Jadi kalau kaitannya dengan sah tidak sah bisa kita ukur. Bisa kita ketahui apakah sholatnya sah atau tidak. Tapi kalau kaitannya dengan diterima atau tidak diterima itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita menjalankan tadi mungkin kita bisa lebih yakin gitu, Ustaz. Oh iya. Yang pasti yang perlu dipastikan adalah kita sudah memenuhi syarat dulu, syarat dan rukun sholat itu dulu. Jadi ini mutlak dibutuhkan ilmu ya, ilmu terkait ya ibadah yang kita mau kerjakan gitu ya, apa yang menjadi syaratnya, apa yang menjadi rukun-rukunnya ya, bagaimana cara-caranya dan seterusnya ya. Kita harus punya ilmunya di situ sehingga kita dapat mengamalkan atau beribadah dengan benar ya. Jadi al ilmu qabla al amal ya. Jadi dasarnya itu adalah memang ilmu dulu, kemudian kita beramal sehingga amal kita itu benar-benar memiliki dasar yang valid ya, khususnya bersumber dari ajaran agama itu sendiri, karena memang masalah ibadah itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi itu. Nah, kemudian agar kita tenang, agar kita tahu, agar kita tidak mungkin khawatir, was-was dengan apakah ibadah kita diterima atau tidak, disinilah memang diperlukan satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tawakal. Sini tawakal itu sangat penting sekali posisinya. Bagaimana kita, namanya tawakal itu kan adalah menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikhtiar beramal itu tadi sebagai bentuk ikhtiar kita kan. Lalu kita tawakal, kita serahkan kepada Allah, apapun hasilnya itu kemudian kita terima sebagai kita ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah sebagai hasil yang berupa hasil dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu sudah kemudian kita hadapkan setelah kita beramal, berikhtiar, beribadah, maka insya Allah itulah kemudian nanti yang akan memberikan kebaikan pada diri seorang itu ya. Jadi jangan terlalu kayak overthinking gitu ya, apakah kemudian ibadahnya diterima atau tidak diterima ya, karena itu memang di luar dari kemampuan manusia itu sendiri. Yang penting adalah jalankan ketentuan yang ada, baik itu dalam syarat-syaratnya maupun rukun-rukunnya, maka insya Allah setelah itu kita tawakal kepada Allah, karena Allah sudah berfirman ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh ya, barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah maka Allah akan memenuhi segala kebutuhannya, kira-kira begitu ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin terkait dengan ini Ustaz, masalah
Ya, pertanyaan yang sering timbul mungkin di kalangan umat Islam modern ini, Ustaz. Dimana kan kehidupan sekarang ini yang begitu sibuk, Ustaz. Ya, mencari pekerjaan, mencari uang dan lain sebagainya untuk keluarganya. Ya, realitas yang demikian sibuk ini, kira-kira sebagai seorang muslim gimana sih untuk tetap menjaga ibadah itu, Ustaz, di sela-sela pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya, Ustaz. Baik, 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 betul sekali ya. Jadi memang itu kontekstual sekali sesuai dengan realita yang terjadi ya. Yang pertama tentu yang harus diperhatikan oleh setiap kita tentunya agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah di tengah-tengah kondisi zaman yang seperti ini, itu memang adalah tentu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon apa? Memohon taufik dan hidayahnya di situ. Karena tanpa itu, tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu tak mungkin kita akan dapat melaksanakan apapun yang kita memang harus kerjakan, termasuk ibadah itu sendiri. Jadi kita bisa melaksanakan ini semua, ya beribadah khususnya itu adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Itu pertama. Jadi harus betul-betul memastikan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Dan ketika kita berdoa itu sendiri sebenarnya kita sudah diberikan taufik sebenarnya. Taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tergerak hati kita untuk berdoa itu tadi, sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mau berdoa, lalu kemudian dari doa yang kita panjatkan itu kita termotivasi, kita terdorong, kita punya semangat untuk melaksanakan apa yang memang harus dikerjakan, termasuk dalam ibadah tersebut. Nah, lalu kemudian setelah itu kita akan dituntut untuk terus mendalami ilmu tentang apa yang harus kita kerjakan, terutama masalah ibadah gitu. Karena tanpa ilmu itu tadi, lagi-lagi saya ingin tegaskan, kita nggak akan punya basis atau pondasi amalan yang akan terus menerus yang bersifat continual atau konsisten untuk dikerjakan. Ya, karena orang yang berilmu kadang saja bisa tergoda, kemudian akhirnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Lebih-lebih yang tidak punya ilmu, ini tidak tahu apa-apa, mau mengerjakan apa? Kan apa istilahnya dalam pepatah Arab itu mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Jadi orang yang tidak punya apa-apa ya tidak bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu ya dia tidak bisa memberikan amalan apa-apa. Karena dia kosong, tidak memiliki apa-apa. Jadi dia tidak tahu apa yang mau dikerjakan karena dia tidak punya isinya di otaknya mau dikerjakan apa. Jadi setelah kita senantiasa memohon agar kita selalu diberikan diberikan petunjuk hidayah, kita kemudian di situ juga bisa memohon agar senantiasa diberikan kemampuan untuk mau terus belajar agama. Lalu kemudian setelah kita diberi kesempatan untuk belajar agama, memiliki ilmu agama, nah dari sinilah kemudian kita mulai mengamalkan. Dan di saat yang bersamaan kita terus berdoa agar kita bagaimana bisa diberikan keistiqomahan, bagaimana agar istiqomah agar dapat menjalankan mengamalkan ilmu yang sudah diberikan itu, khususnya yang kaitannya dengan masalah ibadah itu tadi dan kehidupan sehari-hari, sehingga ini terus kita kuatkan dan kita perdalam, dan tentu ya realitanya nanti akan ada satu kondisi momen di mana kita sedang menurun keimanannya, kadang naik dan menurun, dan memang itulah realitanya ya, kadang iman itu naik dan kadang iman turun. Tetapi yang terpenting itu adalah kita selalu ingat, kita selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang butuh kepada Allah, itu. Karena kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah, maka kita akan selalu berupaya untuk bagaimana mendekat kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita mendekat itulah yang namanya ibadah. Karena kan ibadah tadi itu adalah at-taqarrub, itu mendekat kepada Allah itu dengan cara-cara yang sudah memang ditentukan tadi, baik itu cara melalui ibadah yang bersifat mahdhah tadi atau yang bersifat gairu mahdhah itu tadi. Nah, dengan ini kemudian akan memberikan satu gambaran yang komprehensif ya dalam diri seorang itu,
terkait dengan masalah-masalah ibadah yang harus dikerjakan dalam kehidupan mereka sehari-hari itu. Berarti intinya Ustaz harus senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya, ya. Kemudian terkait dengan ini Ustaz. Ya, mungkin orang-orang bertanya, mungkin seringkali di luar itu bertanya apakah kemudian ibadah ini mempengaruhi perilaku umat Islam Ustaz dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah sholat itu dapat mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan keluarganya, dengan gurunya, dengan teman-temannya Ustaz? Jangan sampai kemudian dia rajin ibadah tapi di luar dia, apakah ada seperti itu mungkin Ustaz? Oke, oke. Pastinya iya. Hubungan antara ibadah dan perilaku seorang itu sangat signifikan, sangat berhubungan, ya. Dan itu sudah memang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, ya. Salah satu ayat misalkan kita sering baca atau kita sering dengar, ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ayat ini menegaskan bahwa memang semestinya sholat sebagai ibadah yang secara khusus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, itu dapat memberikan dampak kepada seorang itu apa? Menghindarkan fahsya. Fahsya itu adalah keburukan untuk dirinya, itu ya. Dan mungkar, keburukan kepada orang lain. Jadi keburukan itu jangan pernah ada pada diri maupun diberikan kepada orang lain. Orang yang betul-betul memahami, memaknai dan merenungi apa yang dilakukannya dalam ibadah sholat itu mestinya betul-betul menghadirkan kemaslahatan pada dirinya. Jadi lawan daripada fahsya, mungkar, mafsadat itu kan adalah maslahat. Mestinya begitu. Mestinya Ustaz ya. Idealnya memang begitu. Idealnya seorang yang misalkan sholat, yang benar atau yang melaksanakan sholat, rajin melaksanakan sholat, dia itu orang yang memang kemudian dapat menghadirkan kemaslahatan pada dirinya maupun kepada orang lain. Tetapi kalau kemudian realitanya ada orang rajin misalkan ibadah atau khususnya sholat, tapi juga misalkan rajin korupsinya, rajin berbuat jelek lah secara umum, atau berbuat maksiat secara umum, ini memang ada yang miss. Pastinya. Berarti ada yang salah Ustaz. Ada yang keliru, ada yang miss, ada yang tertinggal. Ya itu mungkin tertinggalnya adalah dia tidak memaknai, tidak merenungi, mengambil hikmah dari pelajaran dari sholat yang dia kerjakan itu tadi. Ya. Namun lebih baik tetap sholat, walaupun mungkin belum mampu untuk mengambil hikmah itu tadi, daripada dia tidak sholat. Tidak sholat. Itu lebih parah lagi. Jadi dengan kita terus mengerjakan sholat itu walaupun belum mampu mengambil hikmah, memetik pelajaran di dalam sholat yang kita kerjakan, namun dengan kesungguhan atau dengan konsistensi kita mengerjakan sholat itu, maka insya Allah kemudian Allah akan membukakan jalan atau bukan hati kita untuk kemudian bisa menghadirkan hati di dalam ketika kita melaksanakan sholat itu, sehingga kita merasakan betul satu faidah yang harus dihadirkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa? Lalu kemudian itu yang akan mengarahkan kita bisa berperilaku atau kita bahasakan yang bahasa berakhlak yang mulia dalam kehidupan sehari. Sehingga kalau sudah berakhlak mulia kan intinya maka dia tidak akan berlaku atau berbuat yang keji dan mungkar itu tadi, itu ya. Sehingga itulah hubungan yang konkret dari ibadah yang kita kerjakan dengan dalam perilaku kita sehari-hari itu ya. Dan selain daripada sholat itu sendiri, seperti puasa maupun haji itu sudah jelas dalam Al-Quran, itu memang tujuan utamanya adalah bagaimana agar bisa menjadikan atau menciptakan manusia-manusia yang memiliki perilaku yang mulia di dalam kehidupan sehari-hari, atau bahasa lainnya berakhlak yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Berarti secara tidak langsung punya dampak besar. Iya, dampaknya sangat besar bagi diri perilaku dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, mestinya gitu. Selama memang harus direnungkan betul apa yang dilakukan dalam ibadahnya itu sendiri tadi. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini yang terakhir Ustaz. Oke. Ya, pertanyaan yang terkait dengan mungkin sebagian orang yang awam yang belum memperdalam agama Ustaz, bagaimana sih kemudian bisa yakin atau percaya bahwa bagaimana sih ibadah saya ini sesuai dengan ketentuan syariat tadi Ustaz?
Gimana sih cara mereka gitu Ustaz agar mereka mengetahui juga bahwa ibadahnya ini nggak sekedar ikut-ikutan tapi memang sesuai dengan syariat Islam gitu Ustaz. Oke. Jadi memang asal dari ibadah ya, ibadah yang sifatnya khusus ini itu sebenarnya kan adalah eh, apa namanya, mengikuti sunnah, berdasarkan pada Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul asalnya. Asalnya. Jadi al aslu fil ibadah al itba, ya. Jadi mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW, baik itu yang tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, itulah prinsip dasar atau asal dari pelaksanaan ibadah khusus atau ibadah makhluk yang kita kerjakan. Maka ketika kemudian kita sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi dalam melaksanakan ibadah khusus yang kita kerjakan, maka insya Allah itu sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan syariat, ya, tanpa ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi dari ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, maka itu sudah sesuai dengan syariat. Jadi normalnya memang kita melaksanakan ibadah kita itu, ya, kalau misalkan kita sholat, sholat itu tadi sudah disebutkan di awal, harus di awal waktu atau di dalam waktu sholatnya, maka sejauh kemudian kita mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan waktu yang ada, maka itu sudah memenuhi syariat. Nah, nanti agama juga memberikan pengecualian-pengecualian yang kemudian ini disebut dengan rukhsah atau keringanan sendiri, ya. Rukhsah ini itu juga adalah syariat karena memang tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi terkait dengan pengecualian atau keringanan-keringanan itu sendiri. Misalkan ketika kita dalam perjalanan atau sedang safar, ya, kita dibolehkan untuk menjamak, mengqashar sholat, maka menjamak dan melakukan sholat dengan metode jamak maupun qashar ini tadi, itu adalah juga syariat walaupun dilakukan di luar waktu, ya. Jadi intinya adalah selama apa yang kita kerjakan dalam melaksanakan ibadah itu ada ketentuan, ketetapannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, maka itu sudah memenuhi syariat. Berarti poinnya di sana Ustaz. Ya, tidak ditambah dan tidak dikurang-kurangi dalam masalah ibadah khusus itu, tanpa dasar, gitu ya, dengan tanpa dasar, maka insya Allah itu sudah memenuhi syariat yang ada. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin terakhir ini Ustaz, mungkin bisa diberikan closing statement untuk kaum podcast di luar sana Ustaz, atau untuk umat Islam seluruhnya ini Ustaz, terkait dengan ibadah. Mungkin bisa diberikan closing statement Ustaz. Baik, para generasi muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah satu metode kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dengan dinamika hidup yang begitu kompleks, ya, maka kita butuh sandaran, tempat bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita dalam menjalankan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di kehidupan kita di dunia ini betul-betul memiliki atau didasari atau dijamin oleh Sang yang Maha Kuasa, sehingga kita dalam beraktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya terkait dengan konsep ibadah. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk umat Islam, khususnya ini yang umat Islam di Indonesia khususnya. Ya, semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja podcast kita pada pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.